Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kamu membayangkan, ada seorang pemuda yang harus mendaki bukit setiap hari hanya demi sinyal internet? Mengapa ada orang yang tetap berjuang meski ditertawakan dan dianggap gila? Dan apa yang membuat kisah ini begitu layak untuk didengar? Karena ini bukan cerita tentang viral. Ini adalah cerita tentang tekad, tentang mimpi yang dipelihara dalam kesunyian, dan tentang bagaimana sebuah bukit sunyi bisa menjadi saksi perubahan besar. Langit masih menguap dingin ketika langkah kaki Raga mengoyak embun pagi. Ia berjalan melewati pematang sawah yang licin, diiringi suara ayam jago yang bersahutan dari kejauhan. Di punggungnya tergantung sebuah tas plastik berisi tripod rakitan bambu, ponsel jadul yang baterainya cepat habis, dan naskah video yang ditulis tangan semalam di bawah cahaya lampu minyak. Tubuhnya dibalut kaos tipis warna pudar. Celana training yang dulunya biru, kini sudah hampir coklat seluruhnya. Sandalnya hanya sebelah yang utuh. Tapi wajahnya justru tenang. Matanya menyimpan cahaya kecil yang belum padam, meski dunia di sekitarnya terus mencoba memadamkannya. Perjalanan menuju bukit bukan hal baru bagi Raga. Setiap pagi, setelah subuh, ia melangkah menuju tempat tertinggi di kampungnya. Sebuah bukit sunyi, yang entah mengapa, bisa memberi 1 atau 2 bar sinyal ketika angin berhembus dari arah utara. Di sanalah, mimpi-mimpinya menunggu untuk dikirim ke dunia. Hari itu, gerimis turun saat ia mendaki. Kabut tipis melayang di antara pohon jati yang tumbuh acak. Raga mengelap ponselnya dengan ujung kaos, berharap kamera bisa menangkap gambarnya dengan jelas. Setibanya di atas bukit, ia menancapkan tripod bambunya ke tanah. Ponselnya dipasang hati-hati. Tombol rekam ditekan. Lalu ia bicara, meski angin terus menggoda. Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini aku mau cerita kenapa aku tetap bikin video meskipun kadang nggak ada yang nonton. Belum selesai 5 kalimat, tiupan angin mendadak kencang. Tripod bergoyang. Ponsel hampir terjatuh. Raga refleks menyambar dengan satu tangan, sementara kaki kirinya terpeleset ke tanah basah. Detik itu, dunia seakan diam. Ia memegang ponselnya erat-erat, seperti menggenggam sisa harapan yang belum ia izinkan jatuh. Lalu, ia duduk, menghela napas, dan mulai merekam ulang. Tak ada musik. Tak ada editan. Hanya suara hati yang jujur, berbicara kepada dunia yang bahkan belum tahu siapa dirinya. Pagi berganti siang. Langit mulai membuka selimut kabutnya. Raga berjalan turun dari bukit dengan langkah pelan. Di tangannya, ponsel yang baru saja digunakan merekam masih basah. Ia memeriksa galeri, rekamannya tampak goyang, tapi ekspresi wajahnya jelas. Lelah, tapi tulus. Ia tahu, kualitas videonya jauh dari kata layak. Tak ada mic, tak ada filter. Tapi ia tetap membuka aplikasi YouTube, mengedit ala kadarnya dengan aplikasi gratisan, dan mulai mengunggah video itu. Tentu saja, perlu waktu lama. Kadang sampai 1 jam hanya untuk mengunggah 3 menit video. Namun hari itu, Raga merasa berbeda. Bukan karena videonya bagus, tapi karena isinya jujur. Ia tidak sedang berakting. Ia sedang menyampaikan isi hatinya yang selama ini hanya ia bisikkan di bawah bantal saat malam datang tanpa cahaya. Sore hari, ia kembali ke rumah. Sebuah bangunan papan sederhana di tepi sawah. Ibunya menyambut dengan senyum hangat dan secangkir teh manis. Rekaman jari, Ra? Jadi, Bu. Meski anginnya bikin HP hampir terbang. Ibunya hanya tertawa kecil. Tak banyak yang bisa ia bantu, selain mendoakan. Karena ia tahu, anaknya bukan pemimpi sembarangan. Ia anak yang sudah belajar bertahan sejak ayah mereka pergi merantau dan tak pernah kembali. Sementara di desa, kabar tentang Raga terus menjadi bahan gunjingan. Di warung kopi, para lelaki tua tertawa saat melihat Raga berjalan membawa tripod. Mau jadi artis TikTok? Di kampung gak ada sinyal, Mas? Konten kok nyeker. Tapi Raga tak membalas. Ia hanya mengangguk sopan. Lalu pergi lagi ke bukit, ke tempat yang lebih banyak memberi harapan daripada olok-olok. Malam itu, hujan deras. Atap rumah bocor. Tapi Raga tetap menyalakan ponsel dan memeriksa video yang telah diunggahnya.
Satu komentar masuk. Lalu 2, 3. Mas, aku nonton videomu. Nangis. Semangat terus ya, kamu luar biasa. Aku juga dari desa, tapi baru berani mulai sekarang setelah lihat kamu. Raga menatap layar kecil itu dengan mata basah. Baru kali ini, ia merasa benar-benar didengar. Suara kecil dari kampung tak bernama, mulai menggema pelan-pelan di telinga orang-orang yang tak pernah ia temui. Ia menutup ponsel, lalu berbisik lirih. Ya Allah, aku nggak butuh jadi terkenal. Cukup kalau videoku bisa bikin orang semangat lagi. Hari itu, langit begitu cerah. Tidak seperti biasanya. Raga bangun lebih awal dari biasa. Ia merasa dadanya berdebar, entah kenapa. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Setelah sholat subuh, ia menyiapkan peralatannya. Tripod bambu dibungkus kain, ponsel diisi semalaman meski baterainya hanya bertahan 2 jam. Ia kembali mendaki bukit. Jalannya licin karena sisa hujan malam tadi. Tapi langkahnya tetap pasti. Kali ini, tidak untuk merekam. Tapi untuk mengecek komentar dan statistik video terakhir yang ia unggah 3 hari lalu. Sinyal hanya bisa didapat dari puncak bukit itu. Di tempat sunyi yang tak ada listrik, tak ada suara manusia, hanya gemerisik daun dan desir angin pagi. Setibanya di atas, ia mengatur nafas, duduk di bawah pohon jati, dan membuka ponsel. Tangan kanannya memegang erat perangkat yang sudah mulai retak di sudut layar. Ia membuka aplikasi YouTube. Menunggu. Loading lambat seperti biasa. Lalu, matanya membelalak. Angka views di video terakhirnya bukan ratusan. Bukan ribuan. 3 juta lebih. Jutaan. Komentar terus mengalir. Pesan-pesan masuk lewat Instagram yang dulu hanya berisi akun motivasi dan teman sekolah. Mas Raga, kami ingin undang ke podcast kami. Kami dari media nasional, boleh wawancara? Saya ingin bantu kamu bangun sinyal di desa. Raga terdiam. Dadanya sesak. Tapi bukan karena kecewa. Ia menatap layar yang terang itu seperti menatap mimpi yang selama ini hanya ia bisikkan dalam doa. Ia menunduk, menyeka air mata dengan lengan kaos lusuhnya. Ia tidak teriak, tidak melonjak kegirangan. Ia hanya menengadah ke langit. Terima kasih. Ya Allah, kau bawa suara dari bukit ini sampai ke hati jutaan orang. Di kejauhan, suara angin menggoyang dedaunan. Seperti ikut mengamini syukur yang keluar dari dalam dadanya. Hari itu, di atas bukit yang tak bernama, seorang pemuda desa menyaksikan bagaimana kejujuran dan ketekunan bisa menembus batas-batas peta. Ia tidak mencari popularitas, tapi kebenaran dari tekad yang ia genggam. Dan dunia akhirnya mendengar. Beberapa hari setelah video itu viral, rumah Raga yang biasanya sunyi mulai ramai. Warga desa berdatangan, bukan untuk mengejek, tapi karena penasaran. Mas Raga beneran masuk TV? Katanya diundang podcast di Jakarta, loh. Raga hanya tersenyum canggung. Ia tak pernah membayangkan dirinya duduk di sofa empuk studio, menjawab pertanyaan host terkenal, atau masuk headline berita daring. Tapi semua itu kini terjadi. Wartawan datang ke desanya, menyusuri jalan becek dan sempit hanya untuk bertemu dirinya. Para konten kreator besar menghubunginya, mengajaknya kolaborasi. Namun Raga tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah lamanya bersama sang ibu. Ia tetap naik bukit untuk merekam, meskipun kini sudah banyak yang menawarkan fasilitas studio. Dalam salah satu wawancara televisi, ia berkata pelan, "Aku cuma pengen buktiin, kalau kita jujur dan konsisten, Allah yang akan kirim jalan. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya, orang kecil juga bisa punya mimpi besar." Kata-kata itu disambut tepuk tangan. Tapi di dalam hati Raga, ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Dengan bantuan beberapa donatur dan relawan teknologi, ia mulai merancang sesuatu yang dulu hanya ia hayalkan dalam pikiran saat menatap langit dari bukit sunyi. Internet untuk desa. Ia menghubungi penyedia layanan internet, menyusun proposal. Dan dengan dana dari hasil endorse, AdSense, dan sumbangan sukarela dari penonton yang tergerak, akhirnya sebuah tower pemancar sinyal kecil berdiri di tengah sawah. Hari itu,
Untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung itu, notifikasi WhatsApp berbunyi tanpa perlu naik bukit. Anak-anak bisa membuka YouTube. Para petani bisa menjual hasil panen lewat aplikasi. Dan para pemuda mulai bertanya satu hal. Mas Raga, bisa ngajarin bikin konten? Tak butuh waktu lama setelah sinyal masuk desa, pemuda-pemuda kampung mulai datang ke rumah Raga. Mereka membawa ponsel seadanya. Ada yang layarnya pecah, ada yang baterainya harus dijepit pakai sendok supaya menyala. Tapi wajah mereka penuh semangat. Raga menatap mereka satu persatu. Ia ingat dirinya sendiri di wajah-wajah itu. Anak-anak desa yang dulu dianggap pemalas, tukang rebahan, pecandu game, kini datang membawa mimpi yang sama. Di belakang rumah, Raga mendirikan sebuah tenda dari terpal bekas. Di bawahnya, tikar dilapisi karung. Papan tulis kecil berdiri di antara dua tiang bambu. Hari itu, kelas pertamanya dimulai. Assalamualaikum. Hari ini, kita belajar dasar bikin konten. Mulai dari cerita, cahaya, sampai suara. Para peserta mencatat dengan antusias. Mereka tidak punya ring light. Tapi mereka punya matahari. Mereka tidak punya green screen. Tapi mereka punya sawah hijau, jalan tanah, dan suara jangkrik malam yang jauh lebih jujur. Raga mengajarkan cara berbicara di depan kamera. Cara menulis skrip. Cara menyampaikan pesan tanpa harus melebih-lebihkan. Konten itu bukan soal gaya. Tapi soal kejujuran, katanya. Kalau kita nggak punya apa-apa, maka yang bisa kita tunjukkan adalah hati. Salah satu peserta bertanya pelan. Mas, kalau kita gagal terus, harus gimana? Raga tersenyum. Kalau gagal, rekam lagi. Kalau jatuh, naik bukit lagi. Dunia memang luas, tapi Allah lebih luas dari semua kesulitan itu. Mereka terdiam. Kalimat itu seperti tertanam dalam-dalam. Karena mereka tahu, Raga tidak sedang memberi motivasi kosong. Ia sendiri sudah membuktikan. Sore harinya, setelah kelas usai, Raga menatap tenda sederhana itu. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga. Tapi karena akhirnya, mimpi kecil dari bukit sunyi itu kini tumbuh menjadi harapan yang bisa disentuh banyak tangan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kelas pertama itu digelar. Kini, gubuk kecil di belakang rumah Raga tak lagi sepi. Tiap sore, terdengar suara tawa dan semangat dari anak-anak muda yang sedang mengedit video, menulis ide, atau berdiskusi tentang konten. Desa yang dulu gelap kini terang. Bukan hanya karena sinyal, tapi karena harapan yang tumbuh di tiap hati. Raga tak pernah menyangka bahwa perjuangannya di bukit itu kini melahirkan generasi baru. Salah satu muridnya kini membuat konten pertanian dengan bahasa daerah, dan ditonton ribuan petani dari seluruh Indonesia. Yang lain membuat dokumentasi kehidupan desa dan mendapat undangan dari kampus-kampus ternama. Namun yang paling membahagiakan bagi Raga, bukanlah jumlah penonton. Tapi perubahan wajah-wajah yang dulu lesu, kini bersinar. Dulu malu, kini percaya diri. Dulu minder, kini jadi panutan. Suatu hari, ia mendapat undangan dari luar negeri, sebuah konferensi pemuda dunia. Mereka ingin mendengar langsung bagaimana seorang pemuda dari kampung terpencil bisa menciptakan dampak besar hanya dengan semangat dan ponsel retak. Di atas panggung megah, dengan penerjemah di sampingnya, Raga hanya bicara seperti biasa. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya, Allah menciptakan setiap tempat, sekecil apapun, dengan peluang yang besar. Tugas kita cuma satu, jangan menyerah sebelum mencoba. Sorak-sorai membanjiri ruangan. Namun jauh di dalam hatinya, Raga tetap merasa dirinya hanyalah pemuda dari kampung, yang dulu harus naik bukit hanya demi satu bar sinyal. Ia tahu, panggung itu bukan untuk kemegahan. Tapi untuk mewakili jutaan suara kecil yang selama ini tak pernah didengar dunia. Malam itu, ia duduk di kamar hotel kecil di kota asing, membuka galeri ponselnya. Ia menatap video pertamanya yang goyang, lusuh, dan penuh suara angin. Ia tersenyum. Bukit itu, tempatku memulai segalanya. Setelah pulang dari luar negeri, Raga tidak tinggal di kota. Ia kembali ke desa. Banyak yang menawarinya kontrak besar, tinggal di apartemen mewah, bahkan menjadi brand ambasador. Tapi hatinya tetap terpaut pada tanah sederhana yang dulu menjadi saksi setiap doanya.
Bukit itu masih ada, tetap sepi, tetap sunyi. Tapi kini, bukan hanya dia yang datang ke sana. Setiap akhir pekan, anak-anak muda dari desa-desa sekitar berdatangan. Mereka naik bukit, membawa tripod bambu, ponsel lama, dan secarik kertas berisi ide cerita. Mereka ingin merasakan sendiri tempat di mana perjuangan dimulai. Raga membiarkan bukit itu menjadi simbol. Ia tidak membangun menara besar atau gapura mewah. Hanya sebuah papan kayu sederhana yang ia tancapkan di bawah pohon jati, bertuliskan, "Tempat ini pernah jadi saksi saat satu suara kecil bicara pada dunia." Di sisi lain, ia terus membuka kelas pelatihan konten gratis. Bahkan kini sudah ada studio kecil sederhana hasil gotong royong warga. Tidak ada harga, tidak ada tiket. Siapapun boleh belajar. Siapapun boleh bermimpi. Ibu Raga, yang dulu hanya bisa melihat anaknya pergi ke bukit tiap pagi dengan pakaian lusuh, kini tersenyum setiap melihat anak-anak muda mengucap salam saat masuk ke halaman rumahnya. "Assalamualaikum, Bu." "Mas Raganya ada?" "Ya, Nak. Lagi di studio, ngajarin ngedit video." Desa itu kini punya nama di peta digital. Sudah bisa ditemukan di Google Maps. Dan siapa sangka, desa terpencil yang dulu bahkan tak punya sinyal, kini dikenal sebagai desa kreator oleh para netizen. Malam hari, Raga duduk di bawah langit yang sama, menatap bintang yang dulu sering ia ajak bicara saat sepi. Ia tidak merasa hebat, tidak merasa besar. Karena yang ia lakukan hanyalah satu, berjalan, meski pelan. Melangkah, meski ditertawakan. Ia tahu, bukan viral yang membuat hidupnya berubah, tapi keberanian untuk bertahan, dan ketulusan untuk berbagi. Bukit itu kini tak pernah sepi. Karena semangat tidak pernah benar-benar mati.